Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen share ke kalian mengenai jalur ujian tulis atau SPBT Polines tahun 2023. So, buat kalian penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke guys, kita lanjut untuk penjelasan dari seleksi mandiri SPBT atau seleksi Polines berdasarkan tes. Untuk jadwal pendaftarannya sendiri yaitu informasi pendaftaran 15 Februari sampai 22 Juni, pendaftaran online 1 Maret sampai 22 Juni, pembayarannya 1 Maret sampai 22 Juni juga. Lalu mencetak kartunya mulai 23 Juni, lalu pendaftar mengikuti tes tulisnya 24 Juni dan itu secara offline ya di kampus Polines. Jadi buat teman-teman yang berada di luar Semarang harus persiapan untuk datang minimal H-1 lah ya untuk mempersiapkan diri dan bisa stay di sana untuk mempersiapkan tes secara offline-nya. Terus kemudian untuk pengumumannya 30 Juni 2023. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi untuk tesnya itu 24 Juni ya secara offline. Terus untuk daftar ulangnya pendaftar yang telah diterima melakukan pemutakhiran data 3 sampai 6 Juli. Pendaftar yang telah diterima melakukan pembayaran biaya pendidikan 3 sampai 7 Juli. Bagi yang diumumkan sebagai cadangan, nanti ada kayak list cadangan gitu teman-teman ya di bawahnya kayak gitu, yaitu yang pertama untuk jadwalnya cadangan menyerahkan surat pernyataan kesanggupan itu 3 sampai 6 Juli. Yang kedua, panitia mengumumkan cadangan yang diterima yaitu 10 Juli. Lalu kemudian yang ketiga, cadangan yang diterima melakukan pemutakhiran data secara online 10 sampai 11 Juli. Cadangan yang diterima melakukan pembayaran biaya pendidikan 10 sampai 12 Juli. Nah, jadi itu nanti ada list cadangan kayak gitu guys dan teman-teman bisa memiliki peluang lolos untuk yang cadangan karena nanti di sini kan untuk tahapan daftar ulangnya kan sampai 7 Juli ya. 6 dan juga 7 Juli bagi yang udah diterima. Nah, di sini itu nanti teman-teman akan diumumkan sebagai cadangan yang diterima 10 Juli. Nah, jadi secara gampangnya nanti teman-teman itu nunggu ya ketika ada yang diterima tapi enggak melakukan daftar ulang kayak gitu ya. Nanti otomatis kan yang ada di atasnya teman-teman itu gugur. Nah, itu digantiin oleh cadangannya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman masih ada peluang lolos kayak gitu ya. Nah, terus kemudian untuk ketentuannya sendiri, yang pertama untuk persyaratan umum, yaitu pendaftar merupakan siswa tingkat akhir atau lulusan SMA sederajat paket C. Terus yang kedua, umur maksimal 24 tahun pada tanggal 31 Agustus 2023. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan berbudi luhur, memiliki NISN dan sanggup mematuhi peraturan akademik Polines. Lalu kemudian syarat khususnya, nanti teman-teman ketika lolos akan mendapat minimal UKT golongan 5 dan itu ya cukup tinggi karena sekali lagi ini tuh adalah jalur mandiri. Terus kemudian membayar SPI jika dinyatakan lolos dan dibayarkan sekali dan secara tunai, nggak boleh berangsur ya nggak boleh, yaitu secara tunai atau cash ya pada saat daftar ulang. Terus UKT dan SPI dipilih pada saat melakukan pendaftaran online. Untuk SPI pilihan pertama 10 juta, kedua 15 juta, pilihan ketiga 20 juta, dan pilihan keempat lebih dari 20 juta. Kelompok UKT-nya UKT kelima, yaitu 3,8 sampai 4,7, UKT ke-6 4,7 sampai 5,6, UKT ke-7 5,6 sampai 6,6, UKT ke-8 6,5 sampai 7,5. Dan yang perlu teman-teman ketahui, tiap prodinya itu UKT ke-5 sampai ke-7 itu berbeda-beda. Nih ya, contohnya untuk UKT ke-5 D3 konstruksi gedung itu 4,6, sedangkan UKT ke-5 D3 manajemen pemasaran itu 3,8. Nah, jadi tiap prodi itu UKT-nya berbeda-beda. Terus untuk berkas pendaftarannya yang harus teman-teman siapkan adalah file pas foto berwarna resmi terbaru formatnya JPG, file scan surat keterangan kepala sekolah atau SKKS bagi kelas 12 atau file scan ijazah atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi kepala sekolah bagi yang sudah lulus. Formatnya PDF, ukuran maksimumnya 750 KB dengan ukurannya f4 resolusi 150 dpi. Nah, buat teman-teman yang pengen menggunakan SKKS, teman-teman bisa unduh formatnya di sini.
Terus kemudian file scan surat pernyataan pilihan sumbangan SPI. Formatnya PDF, ukuran maksimumnya 750 KB, ukuran F4 resolusi 150 dpi. Nah, untuk formatnya bisa diunduh lagi di sini. Nah, terus kemudian semua berkas diunggah pada saat melakukan registrasi online. Nah, terus kemudian tidak ada berkas pendaftaran berupa berkas fisik atau hard copy yang dikirimkan ke panitia. Jadi semuanya itu online. Untuk biaya pendaftarannya 200.000 dan biaya yang udah dibayar tidak bisa ditarik kembali. Untuk materi tesnya, yaitu yang pertama potensi kognitif atau skolastik, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi bahasa Indonesia, dan yang keempat literasi bahasa Inggris. Nah, kita lanjut untuk yang ketentuan. Untuk ketentuan ini, pendaftar bisa memilih 3 prodi ya. Pilihan pertama dan kedua bisa memilih di Polines, dan pilihan ketiga bisa memilih di prodi di politeknik lain. Wah, teman-teman bisa milih Polines dan politeknik lain nih. Terus kemudian, pendaftar memiliki hak memilih prodi secara merdeka bertanggung jawab. Nah, untuk daftar prodi dan juga politeknik se-Indonesia bisa dilihat di sini atau bisa dilihat di sini juga ada ya, di sini di ini prodi politeknik ya. Nah, di sini udah ada. Nanti teman-teman lihat sendiri. Nah, terus kemudian untuk alur pendaftarannya. Nah, di sini ada 2 alur ya. Alur pendaftaran dibagi menjadi 2, yaitu pendaftar dan juga panitia. Nah, nanti teman-teman perhatiin aja yang bagian pendaftarnya ya. Yang pertama, untuk tahapan pertama pendaftarnya yaitu melakukan registrasi akun pendaftar, yang kedua melakukan aktivasi, yang ketiga melengkapi data diri, pemilihan prodi, terus UKT, SPI, dan finalisasi data. Yang keempat, melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan kode virtual account pada bukti registrasi yang ada pada bukti registrasi. Terus kemudian ketika sukses membayar, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi status pendaftaran, yaitu memenuhi atau belum memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memenuhi syaratnya, nanti teman-teman bisa cetak kartu peserta ujian, lalu kemudian mengikuti ujian. Nah, terus ketika teman-teman belum memenuhi, nanti teman-teman melengkapi persyaratannya aja ya. Nah, sekian aja ya guys untuk penjelasan mengenai seleksi mandiri SPBT. Nah, sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita jumpa di next video. Bye-bye.